welcome to New Trading Journey. Aduh, kenapa mulutku lagi belibet sekali sekarang? Sebenarnya barusan aku bikin review akhir untuk novel Laki Tua dan Laut. Cuman aku ngerasa kalau aku berhenti di situ, aku bakalan kehilangan momen. Kehilangan momen maksudnya? Sebenarnya untuk sekarang ini aku sedang membaca novel dari Terelie yang judulnya adalah Sesuk. Ini adalah novel yang sebenarnya udah pernah aku pinjam sebelumnya dan aku benar-benar pengen baca karena aku penasaran, karena biasanya Terelie tidak menuliskan novel yang seperti ini. Ini kayaknya adalah novel horor misteri gitu kan. Makanya aku penasaran tulisannya itu bakalan seperti apa, novelnya ceritanya bakalan menceritakan tentang apa, apakah ini beneran horor ada hantunya yang bener-bener literally hantu seperti novel-novel horor lainnya, atau mungkin nanti di baliknya, di belakangnya, di endingnya bakalan ada plot twist. Jadi seperti itu, aku penasaran. Cuman waktu itu aku itu lagi pinjam ini sama pinjam novel apa ya, dari Matt Haig kalau nggak salah, yang judulnya adalah The Midnight Library. Dua novel itu, cuman waktu itu aku pada akhirnya tidak menyelesaikan keduanya, terus bahkan sampai telat untuk mengembalikan juga karena aku lagi sibuk dan habis itu juga kepotong sakit ternyata dalam waktu yang cukup lama, lebih dari seminggu. Terus setelah itu kan aku akhirnya kembaliin, cuman berkali-kali aku ke perpus Bung Karno untuk meminjam buku lainnya. Aku nggak pernah dapetin novel ini karena ini beneran novel yang populer banget dipinjam di perpus Bung Karno, dan aku pikir waktu itu cuma tersedia satu eksemplar gitu loh. Oh my god, ini bulu kucing. Jadi makanya susah banget untuk mendapatkan novel ini. Dan kemarin itu ternyata waktu aku ke perpus Bung Karno, aku baru tahu kalau novel ini tersedia 2 eksemplar, karena waktu ada di rak itu ada 2, atau mungkin lebih, aku juga nggak tahu. Tapi benar-benar novel ini jarang banget tersedia. Terus waktu aku ngelihat fisiknya itu benar-benar udah kayak jelek banget gitu loh, udah kayak novel yang benar-benar sering banget dipinjam sama orang. Padahal novel ini itu baru masuk ke perpus Bung Karno itu nggak ada 1 tahun, makanya udah kayak lecek banget kayak gini karena benar-benar ini populer banget di perpus Bung Karno. Dan setauku novel-novel dari Terelie di perpus Bung Karno ini populer gitu loh, sering banget nggak adanya, sering banget kosongnya, karena ya banyak orang kan suka sama novel-novelnya Terelie. Cuman BTW, ini adalah pendapat pribadiku, aku tidak terlalu suka sama novel-novel tulisannya Terelie. Emang ada yang bagus, tapi nggak sampai yang benar-benar membuat aku suka banget untuk membaca seluruh novel dari Terelie. Cuman entah kenapa aku tetap tertarik untuk membaca, meskipun bukan tulisan favoritku, meskipun bukan novel-novel yang benar-benar aku suka, tapi aku tetap penasaran gitu loh apa yang ditulis oleh Terelie. Sama seperti novel ini, karena biasanya aku tidak menemukan novel-novel Terelie yang bergenre seperti ini, makanya aku penasaran, makanya aku pinjam. Dan pada akhirnya aku benar-benar membaca itu berapa hari yang lalu ya, mungkin sekitar, fokus untuk membaca novel ini sekitar 5 hari sih sebenarnya. 5 hari itu udah waktu yang cukup panjang sih ya. Cuman emang beberapa waktu belakangan ini aku lagi nggak terlalu bisa fokus untuk membaca. Cuman ini udah sebuah pencapaian karena 5 hari itu aku udah hampir selesai. Dan ini aku sudah membaca sampai ke halaman 255 dari berapa? 325 halaman. Jadi aku kurang nggak sampai 100 halaman lagi, makanya aku memutuskan untuk membuat video pembukaannya sekarang sebelum aku benar-benar menyelesaikan novel ini. Dan aku bikin review singkatnya aja ya sebelum aku bikin review akhirnya, karena sebenarnya sampai sekarang pun aku masih bertanya-tanya apakah sosok hantu yang diceritakan di novel ini apakah itu beneran nyata atau bukan, atau mungkin nanti di belakangnya ada plot twistnya. Jadi berdasarkan blurnya kita nggak akan mendapatkan cerita apapun di sini, karena di sini tuh hanya ada tulisan seperti ini. Dia bisa kemanapun dia mau, tidak bisa dikurung. Dia bisa pergi kapanpun dia ingin pergi. Tidak ada pintu, dinding yang bisa menahannya. Jangan dibicarakan, jangan dibahas, jangan diganggu. Maka mereka tidak akan mengganggu kita. Sesuk, kamu akan tahu apa dan kenapa. Kamu akan tahu siapa dan mengapa. Semua kejadian, semoga itu belum terlambat. Jadi di sini pun aku nggak bisa menggambarkan ini cerita tentang apa. Cuman kalau berdasarkan tulisannya kan tidak ada pintu dinding yang bisa menahannya. Jadi kayak, oh ini beneran menceritakan kisah tentang hantu. Karena kalau hantu itu kan bisa menembus dinding, menembus apapun gitu loh kan. Dia itu kan kayak bukan sosok yang padat.
karena dia adalah makhluk halus yang bisa menembus apapun. Jadi oke, mungkin ini di sini bakalan beneran ada hantunya. Cuman aku tidak tahu ini ceritanya tokohnya, settingnya itu seperti apa, kecuali kalau yang ada di covernya ini kan ada kayak sebuah rumah tua, terus ada ayah, ibu, dan anak. Itu cuma gitu doang kalau berdasarkan cover dan blurnya. Cuman setelah aku membaca, ini ternyata menceritakan kisah sebuah keluarga di mana ayah ibunya ini benar-benar sibuk. Ayahnya adalah seorang kayak dia itu punya toko-toko, punya bisnis lah. Ayahnya adalah bisnismen yang sangat sibuk. Terus ibunya ini adalah seorang artis terkenal, penyanyi dan pemain film. Terus mereka ini punya 3 orang anak. Yang pertama adalah gadis. Terus anak pertamanya yang namanya gadis ini umurnya berapa ya, 11-12 tahun karena dia udah kelas 6 SD. Terus habis itu dia punya adik yang namanya Bagus ini umurnya 6 tahun. Terus juga ada adik kecilnya yang namanya Ragil ini mungkin umurnya antara 2-3 tahun gitu ya, kayaknya sih, karena memang nggak diceritakan umurnya berapa, cuman aku perkiraan aja lah ya. Jadi keluarga ini yang pada awalnya mereka itu tinggal di sebuah rumah di perumahan di kota, ternyata mereka ini mengalami sebuah kejadian yang membuat keluarga ini merasa terguncang. Dan setelah merasa terguncang ini, ayah ibu di keluarga ini atau si ayah dan ibu mereka itu memutuskan bahwa mereka itu ingin mendekatkan diri lagi dengan keluarga, lebih punya banyak waktu dengan anak-anaknya. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah tua, yang rumah ini adalah sebuah rumah yang sangat besar yang ada di lereng bukit, di mana di sekitarnya itu dikelilingi oleh perkebunan teh. Oke. Dari di sini settingnya itu sangat menggambarkan sebuah rumah horor. Iya nggak sih? Pokoknya ceritanya seperti itu, seperti film-film atau novel-novel horor lainnya yang settingnya adalah di sebuah perkebunan teh, di mana rumah ini adalah rumah besar tua peninggalan zaman Belanda. Pokoknya ini benar-benar kayak tropes yang sering banget kita dapatkan. Nah, kisah horornya itu dimulai ketika mereka sudah pindah di rumah yang ada di perkebunan teh itu. Pokoknya gitu aja sih pembukaannya. Untuk review lebih lengkapnya itu nanti aja ya, kalau aku udah membaca. Takutnya aku bakalan spoiler kebanyakan. Jadi sekian pembukaan dari novel Sesu dari Terelie. Basah, bentar. Jadi aku mau ngomongin apa? Wait a minute, harusnya aku ngomongin novel Sesu Hashim. Jadi sebenarnya novel ini judulnya yang aku nggak tahu harus bacanya gimana, karena wait a minute, I will show you. Seperti ini, judulnya kan kayak gini. Aku pikir ini mungkin bacanya Sesu atau bagaimana. Ternyata harusnya aku membacanya Seso, karena di sini ada bagian di belakang hampir akhir itu diketahui bahwa ada satu tokoh yang dia itu memperkenalkan dirinya, namanya Seso, yang artinya adalah masa depan, dan ini ada hubungannya sama novel ini. Cuman baru diketahuinya itu udah hampir ending banget. Jadi untuk novel Seso ini yang aku salah membacanya, di awalnya aku membaca adalah Sesu. Ini sesuai sama prediksi awalku adalah aku tetap tidak yakin bahwa orang seperti Terelie ini menuliskan novel yang literally horror, yang benar-benar ada hantunya.
Oke, sepanjang novel ini emang menceritakan kisah terutama POV dari tokoh utamanya yang namanya adalah Gadis. Gadis ini dia itu adalah seorang anak remaja umur 12 tahun kelas 6 SD yang dia itu sangat mandiri, sangat dewasa pada umurnya karena dia itu harus merawat kedua adiknya. Bukan berarti orang tuanya itu nggak ada atau orang tuanya itu tidak mampu atau bagaimana. Sebenarnya kedua orang tua dari Gadis di sini adalah orang tua yang sangat mampu, berkecukupan, berkelimpahan bahkan. Cuman memang keduanya ini sangat sibuk sampai mereka itu tidak memperhatikan anak-anaknya. Jadi pada akhirnya Gadis sebagai anak tertua ini dia itu jadi kayak tumpuan dari adik-adiknya. Dia itu benar-benar dengan ikhlas membantu merawat kedua adiknya karena kedua orang tuanya ini sering tidak ada di rumah. Dan ini bagiku kayak novel ini menjengkelkannya adalah karena yang aku rasa menjengkelkan adalah karena kedua orang tuanya ini benar-benar abai gitu loh, benar-benar tidak pantas untuk menjadi orang tua. Benar-benar digambarkan bahwa kedua orang tuanya ini adalah orang tua yang tidak tahu apa tanggung jawabnya, bagaimana bisa mereka menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Dan mereka itu hanya menganggap bahwa gadis ini sudah cukup dewasa, makanya gadis ini sudah bisa untuk merawat adik-adiknya. Dan mereka itu kayak ya udah, asalkan ada gadis, anak-anaknya yang lain, anak-anaknya yang kecil, dua anak yaitu Bagus dan Ragil itu udah baik-baik saja, hanya cukup dirawat oleh gadis. Sedangkan mereka sebagai kedua orang tua, sebagai ibu dan ayah, mereka itu kayak abai, lepas tanggung jawab gitu loh. Dan tanggung jawabnya itu malah diberikan kepada Gadis. Dan di sini memang diceritakan bahwa Gadis ini adalah seorang anak yang dia itu sudah sangat paham situasinya dan dia itu dewasa sebelum waktunya karena memang orang tuanya ya seperti itu. Itu hal yang membuat aku jengkel parah sepanjang aku baca novel ini adalah orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Jadi gitu aja omel-omelanku di awal. Jadi novel ini memang menceritakan kisah dari keluarga Gadis. Ditulisnya pun ditulis dari POV-nya Gadis. Dan ini ala-ala kayak menulis diary gitu loh. Jadi kita kayak membaca diary dari Gadis, menceritakan kehidupannya sehari-hari, merawat adik, membantu orang tua, sekolah, bermain bersama teman-temannya. Makanya tulisannya itu seperti ini, ada kayak tanggal segini, kejadian di hari ini itu seperti apa, bagaimana, kayak gitu. Dan seperti yang aku ceritakan di awal video bahwa ini settingnya mengambil setting di sebuah rumah tua di daerah perkebunan teh. Sepanjang aku membaca novel ini, aku merasa bahwa settingnya ini, trupsnya ini benar-benar seperti trups cerita-cerita horor pada umumnya di Indonesia, yaitu mengambil setting di rumah peninggalan Belanda yang sangat besar sekali, yang mewah, tapi itu horor karena sudah menjadi rumah yang ditinggalkan selama bertahun-tahun oleh pemiliknya karena ada sebuah kejadian yang sangat menakutkan di beberapa tahun sebelumnya. Jadi memang ceritanya seperti itu. Trupsnya mirip banget, terus juga setting tempatnya itu ada di sebuah daerah yang terpencil di daerah perkebunan teh, di mana orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang kecil, orang-orang pekerja di perkebunan teh yang mereka itu sangat percaya bahwa hantu itu ada, bahwa rumah itu berhantu, bahwa daerah di sana ada kayak pohon-pohon berhantu, ada daerah hutan berhantu, sungai berhantu, ada sumur tua berhantu. Pokoknya bener-bener settingnya di novel ini, di penggambarannya itu benar-benar seperti horor Indonesia pada umumnya. Cuman aku tetap tidak percaya bahwa novel ini adalah novel horor seperti biasanya, novel horor yang benar-benar berhantu. Karena ini adalah novel yang ditulis oleh Terelie, maka aku tetap menduga bahwa nanti di belakang bakalan ada sebuah plot twist bahwa ternyata hantu itu tidak ada, bahwa ternyata cerita ini adalah bukan cerita horor seperti horor-horor pada umumnya. Jadi aku tetap berpikiran seperti itu. Sepanjang aku baca novel ini, aku tetap berpikiran seperti itu. Dan ternyata ini gimana ya kalau aku bilang ini, nanti aku jadi bakalan spoiler. Jadi segala kecurigaanku di awal itu pada akhirnya benar-benar terjawab. Entah itu benar atau enggak, kalian harus baca sendiri sih daripada aku ngomong. Jadi benar-benar terjawab itu di bagian hampir akhir banget. Anggap aja ini
anggap aja kalau di novel ini ada 10 bab gitu ya, aku juga nggak tahu ini ada berapa bab. Jadi dari 10 bab itu akhirnya aku tahu apa yang terjadi itu adalah di 2 bab terakhir. Aku benar-benar selama cerita ini berjalan di 8 bab awal aku tetap ceritanya benar-benar diceritakan bahwa oh di sini ada hantu, ada kejadian seperti ini, ada burung-burung yang mati, ada hewan-hewan ternak yang tiba-tiba tidak bernyawa dan kondisinya itu kaku dan aneh, dan terus habis itu ada kejadian di mana sebuah pohon besar yang dianggap berhantu itu tiba-tiba pohonnya ini daun-daunnya berganti warna menjadi merah, terus habis itu ada sebuah waduk yang tiba-tiba airnya seperti warna merah darah, terus habis itu ada juga adiknya gadis yang dia itu seperti diculik dan dibawa ke sebuah portal dimensi lain. Jadi ceritanya itu benar-benar seperti cerita hantu banget gitu loh. Meskipun sebenarnya selama aku membaca novel ini aku tetap menduga, aku tetap tidak percaya bahwa novel ini benar-benar cerita yang hantu seperti hantu. Dan akhirnya terjawab di 2 bab terakhir ini ketika ada sosok yang namanya Seso, bukan Sesu, pokoknya sosok ya yang namanya Seso. Inilah yang akhirnya menjelaskan sebenarnya apa yang selama ini terjadi, bagaimana cerita ini bagaimana kehidupan gadis ini berjalan, sebenarnya apa yang tidak gadis ketahui selama ini, sebenarnya keluarganya itu siapa, sebenarnya adiknya itu siapa. Pada akhirnya memang diceritakan oleh sosok yang namanya Seso, dan Seso inilah yang menjadi kunci di cerita ini. Meskipun dia sebagai kunci, tapi sebenarnya dia itu hadirnya pun udah di akhir banget. Jadi dalam sepanjang cerita ini lebih dari setengah sosok tokoh Seso ini belum ada. Jadi aku nggak tahu sebenarnya Seso itu apa atau siapa, karena memang tidak diceritakan. Dan ini pada akhirnya tiba-tiba muncul, bukan tiba-tiba sih, tapi benar-benar dimunculkan itu di akhir gitu loh. Dan aku jadi ngerasa oh ini adalah tokoh Seso inilah yang akan membuka kunci ke semua cerita ini. Dan itu memang benar-benar terjadi di 2 bab terakhir. Dan di 2 bab terakhir inilah yang aku ngerasa cukup plot twist, bukan cukup plot twist sih, sebenarnya plot twist. Sebenarnya kalau aku tidak menaruh kecurigaan begitu besar sama cerita ini, sebenarnya itu akan menjadi sesuatu yang mengagetkan gitu loh. Oh ternyata semua yang terjadi ini bukan hanya karena hal ini gitu, cuman karena aku sudah menaruh kecurigaan di akhir, aku jadi kayak ketika plot twist itu hadir, aku jadi kayak oh ternyata gitu, oh ternyata hanya kayak oh gitu loh, bukan jadi sesuatu yang membuatku kaget setengah mampus ketika aku membaca ini. Dan aku jadi gak terlalu excited, jadi sebenarnya aku juga gak terlalu excited juga sih sama novel ini, bahwa novel ini akan membuat aku merasa benar-benar kaget, karena ya seperti itu, dari awal emang aku sudah curiga sama novel ini. Jadi secara keseluruhan novel ini tetap tidak bisa membuatku benar-benar tertarik sama novel-novelnya Terelie. Oke, aku membaca banyak novelnya Terelie, tapi bukan berarti aku benar-benar favorit banget gitu loh. Bukan berarti aku benar-benar suka sama karya-karyanya Terelie. Sama seperti karya-karya Terelie lainnya, aku cuma penasaran kenapa sih orang-orang itu suka gitu loh membaca novelnya Terelie. Karena ada beberapa temanku itu yang dia itu sampai tanya ke aku novel Terelie apa gitu loh yang paling aku suka, terus rekomendasi novel Terelie yang bagiku bagus itu apa, karena mereka itu benar-benar suka untuk membaca novel-novel Terelie. Dan sejujurnya sampai sekarang aku tetap tidak bisa bilang kalau aku itu suka sama Terelie, meskipun aku banyak membaca novel-novelnya beliau, karena novel ini pun aku ngerasa kayak novel ini memang ada plot twistnya. Oke, itu cukup mengagetkan, tapi karena dari awal pun aku sudah menaruh curiga sama novel ini, bahwa novel ini ceritanya tidak akan sehantu itu, pada akhirnya aku kayak ketika plot twist itu hadir, aku jadi nggak terlalu kaget. Dua adalah karena aku ngerasa gimana ya, aku ngerasa bahwa cara penulisan dari Terelie ini kayak terlalu kaku gitu loh bagiku, karena terlalu baku untuk contohnya di novel ini. Di sini kan tokohnya adalah anak kecil yang namanya gadis ini. Dia itu kalau berkomunikasi dengan orang lain, bukan cuma gadis sih sebenarnya, semua tokoh di sini kalau ngomong itu kayak
terlalu baku yang aku jadi ngerasa bahwa novel ini tidak benar-benar nyata, karena apa yang dia ucapkan, bagaimana mereka berinteraksi, pilihan katanya, diksinya itu kayak bukan apa yang setiap hari digunakan. Jadi aku tetap ngerasa bahwa ini hanya novel, ini hanya tulisan, bukan apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Contohnya adalah banyak sih sebenarnya, cuman aku lupa gitu loh untuk mengasih tanda. Seperti di kalimat ini, mungkin kalian bisa menganggap bahwa opiniku itu salah, cuman ini bagiku sendiri ya. Di sini kan ada sebuah percakapan dari temannya gadis sih sebenarnya. Dia itu tanyanya kayak gini, kenapa kamu nyaris terlambat Tono, kamu kesiangan lagi. Di sini tuh ada kayak, kenapa kamu nyaris terlambat Tono, itu bagiku itu adalah sebuah kalimat yang kaku untuk diucapkan oleh anak SD. Kenapa nggak dipakai kalimat yang lebih simpel aja, kenapa kamu terlambat, nggak usah pakai nyaris gitu loh. Atau mungkin kalau pakai nyaris diganti aja jadi hampir, karena kalau untuk kata nyaris itu kayak terlalu kaku untuk anak-anak kecil, in my opinion. Itu adalah salah satu contoh kecilnya aja sih, cuman yang lainnya aku nggak kasih tanda karena aku lupa, itu contoh aja. Jadi kalau kalian mau tahu seperti apa tulisannya, mungkin kalian bisa coba baca novel ini atau novel-novel Terelie lainnya yang bagiku itu kayak kaku tulisannya, tidak seperti apa yang biasanya pada umumnya digunakan oleh orang-orang. Jadi sekian review novel Sesu dariku. Kalau kalian memang suka sama novelnya Terelie, tulisannya Terelie, yang mungkin kalian ingin membaca genre lain dari Terelie yang di luar dari Terelie pada umumnya, kalian bisa mencoba untuk baca novel Sesu ini. Bukan novel yang buruk bagiku, tapi bukan juga novel yang bagus menurutku, karena aku juga memang bukan orang yang benar-benar suka sama tulisannya Terelie. Tapi kalau memang kalian suka sama novel-novelnya Terelie, silahkan. Aku tidak menghujat kalian karena selera orang itu memang berbeda-beda. Jadi sekian review novel Sesu dariku. Semoga kalian betah nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time, goodbye.